untuk menjadi terang itu enggak gampang. Ya, untuk menjadi terang dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu enggak gampang. Di sini ada 7 hal, 7 langkah yang harus kita lalui untuk menjadi terang. Ya, yang pertama yaitu kita harus hidup dalam kebenaran total. Ini sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, ya, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran total. Artinya kebenaran total itu benar-benar kita harus hidup kudus, tidak ada celah di hadapan Tuhan, ya, tidak ada cacat seperti perintah Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah kudus, ya. Ini sudah saya sampaikan, saya cuma mengulang sedikit, ya, bahwa pada orang yang benar itu dituliskan di dalam Amsal, ya, Amsal yang ketiga ayat yang ke-6, ya, di berkat itu di atas kepala orang benar. Ya, jadi kalau kita menjadi orang benar, tidak usah takut. Berkat itu mencari kita, berkat itu mengikuti kita, ya, kita nyunggi berkat itu di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, ya. Dan kalau kita menjadi orang benar di dalam Yakub pasal 5 ayat 16, ya, Tuhan, doa orang benar dengan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya, ya. Jadi kalau orang benar itu doanya besar kuasanya, maka marilah kita menjadi orang yang benar. Ya, bagaimana menjadi orang yang benar? Kita orang berdosa, ya. Yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kata, supaya kita mengaku segala dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dan menyucikan. Di dalam yaitu Yesaya pasal 5 pasalnya yang ke-58, ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah patma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bulu domba itu putih, ya. Jadi apa yang menjadi penghalang atas doa kita? Yaitu di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, ya. Di sana dikatakan, dosa dan kejahatanmu. Ya, tangan Tuhan tuh tidak singkat untuk menolong kita, tidak singkat. Tapi apa yang menjadi penghalang? Yaitu segala dosa dan kejahatan kita. Ya, puji nama Tuhan. Ini cuma sepintas mengulangi tentang yang pertama. Yang pertama tadi apa? Kita harus hidup dalam kebenaran total. Ya. Yang kedua, sebenarnya sudah saya sampaikan juga yang kedua, yaitu kita mau mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan artinya tidak mengasihi uang. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, lawan katanya tidak mengasihi uang. Mengasihi uang itu, kasih akan uang itu akar segala kejahatan. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, cinta uang itu akar segala jenis kejahatan. Karena orang yang cinta uang bisa koruptor, merampok, tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan, ya, kepunyaannya Tuhan dirampok, ya, dirampok. Itu nanti ada yang bagian kelima itu tentang tentang muliakan Tuhan dengan hartamu, itu yang kelima, ya. Jadi itu ada 7 hal. Ya, sepintas selalu, ya, saya katakan yang pertama tadi kita hidup dalam kebenaran total. Yang kedua kita mengasihi Tuhan, tidak mengasihi uang. Yang ketiga kita mau berkarya, bekerja, jadi tidak males-males. Untuk menjadi terang Tuhan tuh bekerja, berkarya, ya. Yang keempat itu kita bekerja dengan hikmat Tuhan, pakai hikmat Tuhan, ya, dengan kuasa supranaturalnya Tuhan. Yang keempat, ya. Kalau yang kelima ini muliakan Tuhan dengan hartamu. Di sini nanti akan diuraikan tentang perpuluhan dan lain sebagainya. Yang kelima, supaya kita mau memuliakan Tuhan dengan harta kita, ya. Yang keenam yaitu kita memakai iman kita mengucapkan ucapan profetik. Ya, jadi apa saja yang
kita rindukan, kita doakan, kita ucapkan dengan kata-kata profetik ya. Yang keenam itu ya. Yang ketujuh yaitu kita harus berada di hadiratnya Tuhan. Ini yang sukar ya, harus berada di hadiratnya. Ya, jadi 7 ini nanti akan saya sampaikan bertahap ya, bertahap. Tapi ini baru yang kedua. Kita mau mengasihi Tuhan, ya, tidak mengasihi uang ya. Untuk mengasihi Tuhan, kita ingat korbannya Tuhan. Tuhan korban itu di kayu salib, dia mati untuk menebus dosa kita. Ya, untuk menebus dosa kita, ya, supaya kita ini seharusnya yang masuk neraka. Kalau Tuhan itu tidak disalib itu kita masuk neraka semua. Seluruh orang-orang di dunia ini semua masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga. Tapi Tuhan disalib untuk menebus dosa kita, sehingga kita diampuni dosa, kita bisa masuk surga. Jadi nerakanya itu sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Tuhan disalib itu bagaikan neraka itu ya, kita. Ya, jadi Tuhan yang enggak salah dijadikan salah. Itu tertulis di dalam Yesaya. Coba. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya ya bahasa Jawa enggak apa-apa. Ayat 4 dan 5. Ya, jadi kejahatan kita, Tuhan itu dihancurkan tubuhnya karena kejahatan kan karena dosa kita, ya. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, ya, sepertinya kita ini berhutang jiwa ya sama Tuhan. Ya toh, berhutang jiwa, ya. Coba saya ingin nyanyikan pujian ini ya. Isahu yang ajaib, ku berhutanglah ya, supaya kita bisa merenungkan kasihnya Tuhan ya. Kita punya hutang, bukan hutang uang tapi hutang jiwa. Isahu yang ajaib, ku berhutang, jiwa, lagi selamatku, biarlah ku puji sepanjang hariku, puji Yesus Raja, Imam yang kudus. Jadi kita ini sama Tuhan berhutang jiwa loh. Ya, tidak sembarangan. Makanya waktu itu saya pernah baca di artikel ya, waktu Tuhan disalib. Ini yang kubuat bagimu. Apa yang kau buat bagiku? Begitu. Jadi pertanyaan ini juga untuk kita semua. Tuhan sudah mati menyerahkan nyawa untuk kita. Apa yang kita akan berbuat bagi? Masa kita ibadah minggu aja kita seringkali males-males. Jangan sampai ya kita males berdoa, males baca firman. Tuhan sudah melakukan hal itu untuk kita. Coba kita baca lagi di dalam 1 Yohanes. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Tuhan sudah menyerahkan nyawa untuk kita. Patutlah kita juga mau menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita, ya. Artinya kita mau mengasihi ya saudara kita. Tuhan mengasihi kita, biar kita juga mau mengasihi saudara-saudara kita, ya. Tentang kasih, ya, tentang kasih ini juga kita mau baca di dalam Yohanes ya, pasal 14 ayat 15. Kasih itu melakukan firman menurut perintahnya. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu ya, pertama kali kita mau menurut perintah. Yohanes 14 ayat 15. Ya, itu pertama-tama kita mari introspeksi diriku. Aku ini mengasihi Tuhan apa mengasihi atau mengasihi uang? Tadi temanya kan gitu, kasihnya Tuhan atau mengasihi uang. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita menurut perintah-perintah Tuhan. Jadi firman ini loh, ya, firman ini harus kita lakukan semuanya.
Buktinya kalau kita ini mengasihi Tuhan. Semua yang tertulis di dalam firman ya, jangan ditambah, jangan dikurangi loh. Firman Tuhan itu bahaya loh. Orang kalau nambahi firman itu bahaya. Orang ngurangi firman ya enggak boleh. Sudah tertulis ya. Coba dibaca di dalam Wahyu ya, Wahyu pasal yang ke-20 terakhir, 22, ayatnya yang ke-19. 18, 19. Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Jangan kita menambah. Kalau menambah di sini dikatakan dia akan menambah apa? Malapetaka yang ada di kitab ini. Dan jangan mengurangi, ya. Kalau mengurangi maka Tuhan akan mengambil bagian dari pohon kehidupan. Artinya kita tidak bisa masuk surga. Pohon kehidupan itu hidup kekal. Kita tidak bisa hidup kekal. Ya, artinya orang yang tidak bisa hidup kekal, ya dia nanti masuk neraka, dikatakan di sini. Ya, jadi ini perlu sekali ya kita camkan ini, camkan. Firman ini jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang tertulis di sini lakukan. Tadi sudah dibacakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 ya, supaya kita orang yang mengasihi Tuhan itu menurut perintah-perintahnya ya, puji nama. Dan yang itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu orang yang kasih, ini kasih ya, itu harus kita memberi itu ciri kasih. Sebab kemarin sudah saya singgung ya, kita ini bisa loh memberi tanpa kasih bisa. Kalau kita memberikan pengemis orang-orang itu yang kekurangan, beri, tidak ada kasih, bisa. Tetapi nggak bisa orang yang mengasihi tanpa memberi itu nggak bisa. Sekali lagi ya, orang yang mengasihi tanpa memberi itu nggak bisa. Berarti kalau kita mengasihi anak, nggak mungkin kita nggak memberi sama anak. Apa-apa kita berikan seluruh pada anak, itu bukti kasih, ya loh. Nggak bisa, nggak memberi, nggak bisa. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau kita introspeksi, aku ini mengasihi Tuhan apa enggak? Kalau aku mengasihi Tuhan, aku harus mau memberi kepada Tuhan, memberi untuk pekerjaannya, ya. Jadi kita ke gereja, ya, bukan untuk menerima atau mendapat untung di gereja, sama sekali enggak. Ya, tapi kita mau ke gereja memberi. Bukti kita mengasihi Tuhan, membalas cintanya Tuhan. Kita akan baca di dalam sebagai ayat terakhir ya, ayat terakhir tapi ini agak panjang. Matius pasal 26. Ini ayat terakhir tapi agak panjang ya. Ayatnya yang ke-6 ya. Mulai ayat 6 sampai ayat 13. Ini seorang perempuan yang datang kepada Tuhan mengurapi Tuhan dengan minyak ya. Sehingga murid-muridnya negor. Apa artinya pemborosan ini? Minyak itu kalau dijual, dia bisa laku 300-an dinar ya. Tuhan membela perempuan itu ya, biar jangan menyusahkan dia. Dia itu berbuat seolah-olah mengikuti penguburanku. Orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Muridnya berkatakan lebih baik diberikan orang miskin. Dan kata orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Biarlah dia mengikuti seolah-olah memberi menguburkan aku, penguburan gitu ya. Itu uang 300 dinar itu upah orang kerja setahun. Dia kerja setahun dapat 300 dinar itu sekaligus diberikan Tuhan semuanya ya. Ini persembahan yang besar ya. Mungkin belum ada anak-anak Tuhan yang seperti itu ya. Mari kita mau berbuat ya kepada Tuhan ya. Artinya kita berbuat sesuai dengan kasih kita kepada Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mau memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kok. Kita kerja setahun berikan aku, enggak menuntut. Apa yang Tuhan tuntut? Cuma 1/10 gaji kita. Cuma itu aja. Ya, yang Tuhan minta sebenarnya ya. Kalau saya boleh saksikan sedikit sebagai penutup aja ya.
saya itu setia memberi 1/10 sama Tuhan. Saya ini kalau dapat berkat 50.000, tak catat 5.000 di buku, saya kirim di Jakarta. Ini barusan kirim 150.000 ke Jakarta. Datang lagi, minta nomor BCA, kirim lagi 500. Kuncinya saya memberi perpuluhan sama Tuhan. Tapi ini sebenarnya ini belum saatnya untuk saya ceritakan itu. Soalnya perpuluhan saya cuma saksi aja ya, saksi aja. Nanti ada waktunya. Yang kelima tadi itu muliakan Tuhan dengan hartamu. Nah, di situ baru nanti perpuluhan itu akan diceritakan secara mendetail. Ini belum. Saya cuma saksi aja. Kenapa? Saya ini tidak dapat gaji. Hidup saya dari perpuluhan. Terang-terangan, hidup saya dari perpuluhan. Kadang-kadang perpuluhan kosong. Lalu saya kok bisa makan? Kenapa? Kok anak-anak bisa kuliah? Kuncinya di situ, kuncinya. Kuncinya saya setia memberi perpuluhan sama Tuhan, sehingga semua itu bisa terjadi. Nah, ini cuma kesaksian aja. Saya belum menceritakan perpuluhan sebab itu nanti tahap kelima. Ini baru tahap kedua, yaitu mengasihi Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau mengasihi uang. Ini tahap kedua belum selesai. Nanti akan saya lanjutkan minggu pertama.